Salam jumpa teman-teman dengan saya. Perkenalkan nama saya aslinya Rahmat Sumanto. Kali ini video saya yang sekarang saya ingin mengajak teman-teman ya masuk ke dalam sebuah ruangan di mana eh, mungkin teman-teman belum pernah masuk ke dalamnya ya. Saya ingin membukakan sebuah ruangan di pikiran teman-teman ya, yaitu dengan cara membuat sebuah pertanyaan. Mengapa pertanyaan itu eh, disebut juga sebagai pintu untuk memasuki sebuah ruangan dalam pikiran? Karena yang namanya kecerdasan itu bukan kita mengetahui ya, tapi tidak mempertanyakan, tetapi yang namanya kecerdasan itu mempertanyakan apa yang kita ketahui dan kita pahami. Jadi kalau teman-teman itu mengetahui sesuatu hal atau memahami sesuatu hal, teman-teman itu harus membuat sebuah pertanyaan dari apa yang dipahami oleh teman-teman. Gitu. Kayak semisal seperti ini, makanya saya memulai untuk menjelaskan, untuk menerangkan ruang-ruang ruang-ruang yang ada di dalam pikiran ya. Saya mencoba memulainya dengan matematika. Kalau secara umum kita secara umum mungkin teman-teman dan yang lainnya itu akan mengatakan bahwa matematika adalah ilmu pasti. Tapi saya akan mencoba ya untuk menjelaskan. Ini perihal tentang matematika metafisika ya. Jadi ketika saya memahami bahwa umumnya orang mengatakan bahwa matematika ilmu pasti, saya mencoba memulainya dengan ini ya, angka-angka ya. Mungkin kalau yang paling mudah adalah ketika bentar, pulpennya masih baru nih teman-teman, sengaja satu satu ya ditambah satu sama dengan 2. Waduh, tulisannya cukup ini ya. Nah, mungkin teman-teman akan Anda semuanya akan mengatakan bahwa hal seperti itu ya memang betul. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Pertanyaannya, 1 itu apanya yang 1? Kalau 1 ditambah 1 sama dengan 2. Mungkin barangkali teman-teman bingung ya ketika saya membuat pertanyaan apanya yang 1, atau misalkan sama dengan 2, lalu saya tanya apanya yang 2. Ya, saya akan memberi ilustrasi ya, mencoba untuk membantu teman-teman. Kalau saya tanya 1, apanya yang 1, saya akan tanya sama teman-teman dari yang ada di dalam ruangan ini. Menurut teman-teman yang namanya 1 itu yang mana? Yang menurut teman-teman 1 itu apa? Sofa kah? Ini tembok. Ini kursi sofa. Itu buku, pulpen, itu keramik, lampu, itu lampu, kursi, ini ada bantal. Menurut teman-teman yang namanya 1 itu yang mana?
kalau misalkan kursi sofa ini adalah kursi sofa. Nah, kalau teman-teman bilang bahwa yaitu kursi sofa itu satu, ya berarti kata satu itu ya, itu tidak bisa dibuat ketika ditanya apanya yang satu. Tidak ada. Yang ada adalah nama-nama dari barang-barang, materi-materi semua. Jadi ketika apa yang satu, kursi sofanya yang satu. Jadi kalau misalkan jadi satu itu apa? Jumlah. Berarti satu tidak bisa dibuat pertanyaan apanya. Jadi ketika 1 ditambah 1 ini sama dengan 2, 1 ditambah 1 sama dengan 2. Ketika ditanya apanya yang 2, mungkin teman-teman akan mulai kesulitan bila sudah memahami dari apa yang saya uraikan tadi. Apanya yang 2? Nah, saya kasih ilustrasi lagi ya. Jadi yang 2 apanya? Karena yang ditambahkan juga apa? Kalau 1 itu hanya 1. Yang tertera di sini adalah yang tertulis di sini adalah ini angka. Nah, coretan seperti ini diidentifikasi dengan nama angka dan seperti ini lalu dinamai 1. Ini 2. Tapi ini tidak menunjukkan apapun. Karena apa? Karena ketika ditanya apanya yang 1, apanya yang 2, kita tidak bisa menjawab apanya yang 1. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Apanya yang 2? Akan lebih mudah, saya akan membuat pertanyaan lagi ya. Ketika 1 pulpen ditambah 1 pulpen ditambah 1 pulpen, maka sama dengan 2 pulpen. Nah, itu baru betul. Jadi ketika 1 pulpen ditambah 1 pulpen, maka jawabannya adalah 2 pulpen. Nah, itu baru betul. Baru pasti, real. Kalau semisal masih 1 angka, itu belum pasti. Karena apanya yang 1? Kita tidak bisa menjawab. Tapi apakah bila 1 pulpen ditambah 1 pulpen sama dengan ada 2 pulpen ya. 2 pulpen terdiri dari 1 pulpen dan 1 pulpen ya kan. Sekarang kalau pertanyaannya 1 pulpen ditambah 1 buku, 1 pulpen ditambah 1 buku, apakah jawabannya sama dengan 2? Tidak bisa. 1 pulpen ditambah 1 buku sama dengan 1 pulpen ditambah 1 buku. Tidak bisa 1 pulpen ditambah 1 buku sama dengan 2 alat tulis. Itu tidak bisa. Jadi ketika pertanyaan 1 ditambah 1 sama dengan 2, itu belum pasti. Karena angkanya masih sebuah ilusi atau masih ilusi, belum real. Jadi belum real. Jadi angka itu masih ilusi, belum real. Nah, mulai ketika dikatakan pasti, matematik adalah ilmu pasti. Kalau menurut saya bahwa yang dikatakan pasti itu seharusnya sesuatu yang real. Jadi kalau misalkan 1 pulpen, ya harus ditambah 1 pulpen. Tapi 1 pulpen ditambah 1 pulpen sama dengan 2 pulpen. 2 pulpen itu ya tidak ada. 2 pulpen bagaimana? Karena 1 pulpen dan 1 pulpen, maka sama dengan ya 1 ditambah 1 pulpen juga. Kalau 2 pulpen, ya 2 pulpen nempel. Enggak ya. Karena 1 pulpen ditambah 1 buku itu tidak bisa sama dengan 2 alat tulis. Jadi pertanyaannya adalah apakah betul matematika yang biasa kita
tulis 1 ditambah 1 sama dengan 2 adalah ilmu pasti, silakan kalian pahami sendiri. Setelah paham, teman-teman boleh membuat sebuah pertanyaan. Untuk video kali ini saya cukupkan dulu. Nanti untuk video berikutnya saya akan coba jelaskan lebih, saya uraikan lebih detail lagi, dan mungkin ya ini baru awal saja. Oke teman-teman, semoga video yang awal ini bisa sedikit membuka pintu di dalam ruangan pikiran teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.